Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai soal AKM yang keempat. Ya, pada video sebelumnya yaitu sudah membahas tentang soal AKM pertama, kedua, dan ketiga, sekarang yang keempat. Di mana pembahasannya itu masih sama, yaitu mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini wacananya juga masih sama, yaitu tentang rumah kos Pak Hudoyo, ya. Nah, di sini kan ada grafik nih, sama seperti tadi, di mana di sini ada grafik banyak kamar kos yang ditempati selama 6 bulan, ya, dari bulan Januari sampai Juni. Kemudian di sini juga ada penghasilan Pak Hudoyo 3 bulan pertama, yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, pertanyaannya, berdasarkan wacana tersebut, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, yang ini, selama 4 bulan pertama, pendapatan Pak Hudoyo dari hasil penyewaan kamar standar lebih banyak dari penyewaan kamar menengah. Kita tandai kamar standar, ya. Hasil penyewaan kamar standar itu lebih banyak dari penyewaan kamar menengah. Yang kedua, selama 4 bulan pertama, pendapatan Pak Hudoyo dari hasil penyewaan kamar menengah lebih banyak dari penyewaan kamar mewah. Pernyataan ketiga itu selama 1 semester, berarti 1 semester itu sebanyak 6 bulan. Selama 1 semester, penghasilan Pak Hudoyo dari hasil penyewaan kamar standar lebih sedikit dibandingkan dari penyewaan kamar menengah. Nah, kita akan bahas mengenai pernyataan-pernyataan berikut. Apakah benar atau salah, ya? Nah, di sini ada penyelesaiannya. Pernyataan pertama itu selama 4 bulan pertama, pendapatan Pak Hudoyo dari hasil penyewaan kamar standar lebih banyak dari penyewaan kamar menengah. Nah, di sini ada jawabannya. Banyak kamar standar selama 4 bulan. Kita lihat selama 4 bulan. Kamar standar. Berarti 4 bulan dari Januari, Februari, Maret, dan April, ya. Pada bulan Januari itu ada 20. Pada bulan Februari itu tidak ada. Pada bulan Maret itu ada 10 dan pada bulan April itu ada 15. Jadi kita ingat 20 ditambah 10 ditambah 15. Nah, tadi kan ini bulan Januari itu 20, bulan Februari itu tidak ada ya kamar standar. Kemudian pada bulan Maret itu ada 10 kamar dan pada bulan April ada 15 kamar, ya. Kamar standar yang terisi. Berarti jumlahnya selama 4 bulan itu banyak kamar standar itu sebanyak 45. Nah, pada banyak kamar menengah selama 4 bulan. Nah, banyak kamar menengah selama 4 bulan. Dilihat dari tabel yang tadi ada di dalam wacana itu pada bulan Januari, selama 4 bulan berarti kan dari Januari sampai April. Pada bulan Januari itu kamar menengah yang ditempati sebanyak 10, pada bulan Februari sebanyak 15, pada bulan Maret sebanyak 15, dan pada bulan April sebanyak 5. Ini diambil dari grafik yang ada di wacana. Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi di wacana pada soal sebelumnya. Nah, kemudian 10 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 5 itu hasilnya 45. Nah, kemudian kita jumlahkan kamar standar. Yang pertama kamar standar dulu. Kamar standar, ya. Kamar standar itu 20 ditambah 0 ditambah 10 ditambah 15. Itu hasilnya 45 ya. Dikali harga kamar standar berapa? Di soal sebelumnya yang di video ketiga. Itu kamar standar itu harganya 700.000 ya. Maka 45 dikali 700.000 hasilnya itu 31.500.000. Nah, pendapatan Pak Hudoyo selama 4 bulan itu sebesar 31.500.000 di kamar standar.
Kemudian pada kamar menengah itu 10 ditambah 15 tambah 15 tambah 5 itu hasilnya 45 ya. 45 kamar selama 4 bulan dikali 1 juta. Karena harga kamar menengah itu harganya 1 juta per kamar. Maka 45 dikali 1 juta hasilnya yaitu 45 juta. Nah, tadi di pernyataan pendapatan Pak Hudoyo dari hasil penyewaan kamar standar lebih banyak dari penyewaan kamar menengah. Dan tadi setelah kita lihat, setelah kita hitung hasilnya, pendapatan hasil penyewaan kamar standar itu lebih sedikit ya dibanding hasil penyewaan kamar menengah. Hasil penyewaan kamar standar 31.500.000, sedangkan pada hasil pendapatan kamar menengah itu sampai ke 45 juta. Berarti pernyataan di atas salah ya. Hasil penyewaan kamar standar itu tidak lebih banyak dari penyewaan kamar menengah. Ya, jadi pernyataan di atas, pernyataan pertama itu salah. Nah, kemudian pada pernyataan kedua, di pernyataan kedua itu selama 4 bulan pertama, pendapatan Pak Hudoyo dari hasil penyewaan kamar menengah lebih banyak dari penyewaan kamar mewah. Nah, kita lihat dari grafik ya, dari grafik pada wacana itu banyak kamar menengah selama 4 bulan itu banyaknya yaitu pada bulan Januari itu 10 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 5 Januari, Februari, Maret, April. Hasilnya yaitu 45 kamar menengah ya, banyak kamar menengah pada selama 4 bulan itu 45 dan banyak kamar mewah selama 4 bulan yaitu 5 Januari 5, Februari 10, Maret 5 dan April 8. 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 8 hasilnya 28. Maka kamar menengah itu 45 ya, 45 dikali 1 juta karena harga sewa kamar menengah itu 1 juta. Hasilnya itu 45 juta. Kemudian kamar mewah itu tadi kan di sini 28 ya. Jadi 28 dikali harga kamar mewah per kamar berapa? 1.500.000. Jadi 28 dikali 1.500.000 hasilnya 42 juta. Nah, dari sini kita lihat kamar menengah itu hasilnya 45 juta. Kamar mewah hasilnya 42 juta. Jadi, kesimpulannya pendapatan Pak Hudoyo dari hasil penyewaan kamar menengah lebih banyak dari penyewaan kamar mewah, betul kan? Jadi di sini benar ya, karena kamar menengah itu 45 juta, sedangkan kamar mewah hanya 42 juta. Jadi lebih besar, lebih banyak atau lebih besar dari penyewaan kamar mewah. Yang ketiga, pernyataan ketiga itu selama 1 semester penghasilan Pak Hudoyo dari hasil penyewaan kamar standar lebih sedikit dari penyewaan kamar menengah. Lebih sedikit ya. Nah, kita jawab banyak kamar standar selama 1 semester itu sama dengan 6 bulan ya. 1 semester itu 6 bulan. Maka banyak kamar standar selama 1 semester atau 6 bulan yaitu sebanyak 59 ya. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Selama 6 bulan nih. Ya, hasilnya 59 dan banyak kamar menengah selama 6 bulan ya atau 1 semester itu sebanyak 65 kamar. Dijumlahin dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Dijumlahkan hasilnya 65. Kemudian kita kalikan dengan harga per kamarnya. Nah, kamar standar itu harganya 700.000, maka 59 ya, hasil dari banyak kamar standar selama 6 bulan itu 59 dikali 700.000. Hasilnya 41.300.000. Kemudian kamar menengah itu sebanyak 65 dikali harga kamar menengah satu kamarnya berapa? 1 juta. Berarti 65.000. 65 kamar dikali 1 juta. Hasilnya 65 juta. Maka pernyataan di atas itu benar ya. Lihat pernyataannya Pak Hudoyo
penghasilan Pak Hudoyo dari hasil penyewaan kamar standar lebih sedikit dari penyewaan kamar menengah. Benar kan? Kamar standar itu hanya 41.300.000. Sedangkan pada penyewaan kamar menengah itu sampai ke 65 juta. Maka pernyataan di atas benar. Sekian pembahasan soal AKM nomor 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan salah kata dalam penyampaian atau perhitungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.